Halo guys, selamat malam. Ketemu lagi sama saya Tama dalam Notis ngobrol tipis-tipis. Nah kali ini benar-benar spesial banget malam hari ini teman-teman. Akhirnya mau diajak podcast. Susah banget ini satu orang ini ya teman-teman ya. Oke. Gak usah terlalu banyak cincong sayanya. Langsung aja kenalan siapa sih orang ini. Gitu. Oke, kenalan dulu dong. Oke. Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Dani, owner dari Pentol Sultan. Akhirnya masuk juga. Selama ini teman-teman ya, saya tuh pengennya beliau yang ngobrol sama saya pertama-tama gitu loh. Cuman karena mungkin belum siap, jadi akhirnya ya udah tertunda beberapa lama. Dan Oke. akhirnya beliau mau. Terima Siap, kasih siap. banyak Bapak. Sih. Oh, tuamen ya Bapak ya? Harusnya apa? Bang ya? Bang. Ya? Karena kita di sini semua dipanggil Bang ya. Yes. Sama yang Ya, jual ya. sama yang jual. Biasa, semua dipanggil Bang. Nah. Gini nih. Yes. Ini penasaran banget sih. Sebelum punya Pentol Sultan, ya kan? Yes. Pasti punya pengalaman bisnis yang lain nih. Pasti punya pengalaman ngerintis usaha lain. Atau emang basically emang dari awal emang usahanya pentol atau gimana nih bos? Tolong diceritain dong. Ya, gini ya. Untuk usaha itu sebenarnya ngerintisnya udah dari dulu selama masih kerja itu. Benarnya dulu kan saya kerja di salah satu perbankan swasta ya kurang lebih 10 tahunan lah. Nah, di dalam perjalanan kerja di bank, ternyata itu ada pergolakan batin. pergolakan batin. Jadi itu udah mulai ngerintis jualan kecil-kecilan, jualan baju. Kemudian ada aksesoris juga ini, termasuk kayak gini ya, gelang, kalung yang dari perak. Terus ganti lagi jualan pukis. Tahu pukis? Tahu. Kue pukis. Kue pukis ya. Nah, itu pernah sebelum jualan pentol ini, jualan kue pukis. Berarti awal-awal emang terpanggil untuk punya niatan untuk menjadi seorang entrepreneur ya. Karena kalau tak pikir-pikir mau sampai kapan jadi karyawan terus ya. Kalau bisa itu jadi orang yang menggaji. Walaupun, Jangan digaji terus. betul, walaupun usahanya Walaupun kecil, tapi itu saya sendiri. Ya, tetap jadi bos. Tetap Asik. gitu sih. Asik. sebenarnya. Itu tahun berapa tadi? Tahun sekitar 2000 berapa ya? 2000 ini aku udah jalan 5 tahun. 2017 ya. 2017 ya? Nah, 2017 Yang itu udah merintis pentolnya itu atau yang usahanya pokis, itu? sebelumnya itu pokis. Sebelum itu pokis. Ya pertengahan 2017 jalan beberapa bulan karena itu ternyata ada, kalau kita memulai usaha itu ternyata kalau udah nyemplung baru kita tahu Mas kekurangan kelebihannya di dalam usaha tersebut, itu baru kita tahu. Oh, jadi untuk usaha ini itu kekurangannya ini, kelebihannya ini. Nah, itu di usaha pokis itu kekurangannya itu kalau nggak laku pusing Mas, nggak bisa dimasukin ke freezer, Setuju saya. rusak. Betul. Harus habis. Kalau nggak habis ya dikasihin orang paling kayak gitu. Beramal. Nah, tapi masa bisnis kayak gitu terus Ya, kan nggak bisa. mungkin. Nah, Itu namanya nggak bisnis. habis itu dalam perjalanan terus mencoba bisnis lain, jual singkong goreng aku. Oh, sempat jual Singkong goreng, habis pokoknya itu jual singkong goreng. Oke. Itu yang nyari banyak, laku itu. Tapi gitu lagi, ketemu kesulitan lagi. Kesulitannya nyari bahan baku singkong yang bagus. Nyari sekarang itunya ya, bahan bakunya ya. Nyari bahan singkongnya bakunya. berarti kan? Nah, kalau peminatnya banyak, tapi bahan bakunya yang susah. Nah, itu jadi PR lagi. Jadi PR lagi. Betul. Bahan baku berarti setiap
tanah beda-beda sih. Iya, beda-beda hasilnya. Jadi apa itu nanti ketelanya rasanya pahit, terus tidak empuk. Nah, itu salah satu. Dan dari beberapa karung yang kita beli nanti ada buang beberapa gitu. Wah, pusing. Karena kan memang selektif ya. Ya, seleksi dulu sebelum kita ketemu ketela yang benar-benar enak. Yang benar-benar punya kualitas oke. Oh, betul. Banyak orang. Itu maksudnya singkong goreng yang kayak warungan gitu maksudnya dipotong. Ya, dipotong terus nanti tak goreng, hasilnya itu bisa mekar. Terus baru tak kasih keju, parutan keju, kasih coklat gitu. Itu peminatnya banyak banget, cuma ya itu tadi. Nah, terus habis itu pindah haluan lagi. Pindah haluan lagi ke pikiran gimana ini aku nyari produk yang diminati banyak orang, yang bahan bakunya gampang, yang penyimpanannya gampang. Oke. Kalau nggak laku bisa kita simpan lagi. Nah, bisa buat besok. akhirnya bisa awet gitu ya. ketemulah pentol ini. Oke. Gitu. Sultan. Tapi sebelumnya ini bukan sultan. Apa tuh? Dulu sebelumnya itu tak kasih nama i pentol. I pentol dari kata-kata dari aku ngambil dari ciplakannya iPhone. Nah, kalau iPhone kan Apple keruak. Ya. Nah, kalau i pentol itu pentol keruak. Iya benar itu Berarti pentol logonya keruak. ada bulat terus keluar aja tuh. Yes, betul. Cari nama gampang-gampang susah ya. Nama itu juga gampang-gampang susah dan Iya. bisa bikin hoki juga. Iya. Kadang bisa bikin hoki, kadang nggak hoki gitu Iya, kan. betul. Pengaruh banget sih ya kan. Pengaruh banget. Nah berarti udah ngelitis kurang lebih jadi entrepreneur yang bisa dibilang kan. Berarti udah 5 tahun kan ya. Udah 5 tahun dan itu ya sempat jatuh bangun kayak gitu. Nah, itu dulu di iPentol itu lumayan mas. Orang begitu lihat logoku itu pasti langsung suka. Karena? Nggak tahu. Aku itu iPentol udah tak mitra ke, misalnya kayak tak franchise ke lah ya. Kalau franchise kan belum lah, belum. Mitra tak Mitra ya. Nah, itu sudah lumayan, udah 20-an sekitar 20-an. Terus kenapa enggak akhirnya ganti nama? Kenapa dari iPentol jadi Pentol Sultan dan kenapa ganti nama itu kenapa? Nah, itu perjalanannya juga panjang karena itu dulu orang begitu lihat kayak orang Samarinda. Itu temen-temen FB. Cuma temenan di FB dan juga nggak kenal lah ya. Nggak kenal. Lihat itu suka, terus aku langsung suruh ke sana. Suruh apa nih? Suruh kirim? Enggak, suruh training ke sana. Belajar di sana. Aku belajar ke sana. Kan maksudnya jadi sistem training orang berarti? Sistem mitraku itu dia tak ajarin. Ngasih resep berarti? Kasih resep. Wow. Jarang-jarang loh ini. Jarang-jarang ya. Terus Tak ngasih akhirnya resepnya. Mau, udah jalan. Tapi mereka itu karena basicnya bukan pengusaha. Mereka ada itu apa itu? Jadi ada gabungan beberapa orang PNS yang pengen nyari tambahan. Nah itu akhirnya itu nih tersisihkan, nggak jalan. Terus ada lagi yang di Cilacap, Purwokerto ada 5, Cirebon ada 1. Konsepnya sama? Sama, ngajarin gitu juga? Mitra ya. Surabaya ada juga. 1. Malah bosku dulu yang pas aku kerja di bank itu. Malah pengen belajar juga? Dia Apple mania ya. Begitu lihat logoku itu, aku juga suruh langsung ke Surabaya. Berarti itu hoki ayo dong? kita, itu hoki. Hoki banget dong itu harusnya. Hoki masalah itu. Tapi ternyata untuk penjualan continue kayak gitu, aku jualan sendiri di rumah itu. Berarti. Aku jualan sendiri di rumah itu kurang bagus. Kurang familiar. Ya, kurang familiar karena apa itu? Nama ya. iPentol itu panganan opo kayak gitu. Orang kan bingung. Itu ketemu Pentol Sultan itu juga baru setahun kesini ya, An. Kamu kerja di sini udah berapa tahun ya? Setahun lebih sebulanan lah ya. Itu berarti setahun setengah baru ketemu dari ini. Baru ketemu nama baru ini. Pentol Sultan. Nah, itu hoki juga. Ini kalau ini hoki. Hoki.
hokinya continue. Continue ya, berskala lah ya. Hokinya Berarti continue. kan ada progresnya. Ya. Ada progresnya. Berarti dari event tol itu kan bisa dibilang dari cerita tadi kan sebenarnya hoki banget loh itu. Ya. Karena apa, maksudnya gini, di kalangan untuk di franchise kan itu kan tadi diceritakan cepat banget kan progresnya kan. Tapi untuk penjualan sehari-hari malah kurang ya nggak sih? Nah itu karena apa? Apakah ada yang kurang dalam sistemnya atau gimana? Kan pasti ada kayak ada yang sesuatu hal yang kurang racik nih kan, maksudnya marketingnya kayak Ya, promosinya atau apa? mungkin itu. Satu mungkin dari promosi, terus edukasi pasarnya kurang. Karena itu kan pentol itu kan nggak familiar di Semarang ya. Di kota Semarang itu nggak familiar sama sekali. Nama pentol ya? Nama pentol. Yang tahu Big orang itu bakso cilok mungkin. Oh cilok. sama bakso. Cilok? Itu orang mesti tahu. Cilok bukan dari Semarang juga? Iya bukan, tapi kan orang Familiar Semarang lah udah ya. familiar sekali. Oh. Cilok sama bakso itu. Bakso Nah, ya, itu oh, tahu. bakso mungkin. Kalau pentol itu apa lagi? Apa loh pentol itu? Apalagi ada tulisannya pentol. Itu makanan apa gitu Iya, iya. kan orang jadi nggak tahu. Nah, itu yang mengakibatkan setelah saya evaluasi itu yang mengakibatkan penjualan itu kurang. Tersoundingkan ke masyarakat. Karena masyarakat itu kurang teredukasi. Iya. Nah, gitu. Iya. Jadi itu salah satu faktornya. Dari ketemunya ide untuk merubah nama, ya kan? Pasti kan ada visi misinya lagi kan, maksudnya target yang perlu dicapai nih kan. Nah, ini kan dari nama Ipentol ke Pentol Sultan, dari dua nama ini itu paling cepet untuk dapat resep, bisa kayak apa ya, bisa dibilang oh ini aku udah nemuin resep dari resep pentolnya sendiri, terus oh ini resep marketingnya kayak gini, resep mengatur hal-hal lainnya itu Itu ya, jadi dari butuh berapa lama gitu untuk meracik itu semua? untuk nacik itu semua ya itu perlu waktu yang sekitar itu Mas, dari 2017 berjalan sampai ke sini itu kita masih belajar terus. Itu Jadi- tetap belajar soal pentol juga? Belajar, bukan belajar soal pentol. Oh, ngatur Kalau sistemnya ya. ngatur sistemnya itu yang paling susah kan itu. Produk sebagus apapun, kalau kita nggak bisa jualinya, Betul. juga nggak akan oke. Setuju. Nah, tapi kalau produk kurang bagus, tapi kalau kita cuap-cuapnya ke customer, dijejelin terus ke customer, Iya. itu pasti penjualan juga akan naik. Berarti ngefek banget yang namanya marketing ya? Marketing itu ngefek banget. Dan ya, kekurangan saya itu ya memang untuk promo dan marketing itu memang dalam artian nggak ada sama sekali. Berarti nggak punya basic di marketing berarti ya? Ya ada basic, tapi basic. cuma kan cuan. Oh. Budget promo itu kan ya nggak Perlu sedikit dibudgetin kan. juga Iya, kan, ya harus namanya juga harus dibudgetin. promo ya. Itu nggak sedikit untuk Iya, budget iya. promo. Gitu. Iya. Jadi promoku ya mengandalkan getok tular dari mulut ke mulut. Oh. Orang makan ngerasain enak, ngajak temennya. Orang makan ngerasain enak, ngajak temennya gitu. Dari mulut ke mulut. Dari mulut ke mulut, dan itu ya memang itu proses dari 1 tahun sampai berjalan ke 5 tahun ini, proses pengumpulan database customer. Nah, Dari yang tadi Pukis, ya, terus ke Singkong, terus akhirnya ke pentol. Pentol ini. Berarti itu database yang tadi itu. Database itu dulu kan cuma jualannya ke kantor dulu. Dulu tak testernya ke teman-teman kantor, Mas. Teman-teman kantor dulu ya. Pentol ini tak testernya ke teman-teman, tak kasih, mereka bilang enak, aku berani jajan. Pede lah ya. Berani Itu pede. kan juga udah termasuk marketing juga. Tapi kan masih sebatas teman kantor. Iya, nyobain dulu. Nyobain kan. dulu. Ah. Tapi yang bikin aku pede ini produkku itu udah enak. Kalau Udah pede dulu nih? produk udah enak itu kita udah megang. Cuma kita tinggal benahi sedikit-sedikit untuk marketing dan promosi kayak gitu. Ini kan
apa ya? Seinformasi yang saya dapat, progresnya cepat banget ya. Dalam 1,5 tahun ini kan. Itu sekarang Podcast Sultan udah ada berapa cabang, Mas? Progresnya alhamdulillah itu memang cepet banget, tapi ya mengalami sebuah fase yang saya juga merasakan ini lanjut nggak sih? Oh, ada di fase itu juga ya? Oh, ada fase itu juga. Fase dimana kita mau menyerah, saat mau menyerah, nah, gitu. Dan untuk cabang sendiri itu sama yang di rumah, berarti ada 4. Sama di rumah? Sama yang di rumah ada 4 cabang. 4 cabang? Tapi ya itu memang cepat Mas, dari cabang satu ke satunya itu cepat. Cuma ya itu yang bikin cepat itu kan sebenarnya peminatnya orang ya mungkin ya, orang-orang ya atau gimana? Ya ada di satu tempat ini yang bikin saya memberanikan diri untuk pede ya? Pede untuk di tempat buka, ini ini di Pelbuaran ini basicnya, karena ini penjualannya bagus terus dan peminatnya banyak. Ya udah coba buka di Ketileng, terus habis di Ketileng aku buka lagi di Tembalang. Berarti sama di rumah? Sama di rumah kan, di rumah udah apa itu awal mulanya ya. Awal mulanya di rumah. Awal mulanya masih berjalan nggak sih yang di rumah? Masih sekarang. Masih tetap berjalan terus ya. Kan sana ngandelin online saja. Oh, lebih ke online-nya. Online-nya karena kan bukan tempat nongkrong ya. Oh iya betul. Jarang-jarang orang ke sana. Paling ya tetangga atau yang sudah benar-benar ngerti, akhirnya mereka tertarik untuk beli yang frozen. Oh, frozennya ya. Oh iya. Jadi pada ke rumah karena di outlet-outlet mana ya dijual, cuma di rumah aja. Sebenarnya itu ide bagus sih bos, maksudnya dapat ide baru lagi nih gara-gara frozen nih sebenarnya kan. Tapi ya nanti kita bahas ya. Nah, minum sih. Ini kan saya kan di sini kan nggak sebentar ya, cukup lama lah ya, maksudnya nongkrong sini kan. Jadi teman-teman informasi aja nih. Ini tempatnya ini ada di Pujasera Hayam Group, ya kan di Peleburan, tengah kota. Jadi teman-teman bisa search aja di Google Map. Tempatnya asik banget, Pujasera gitu, banyak makanan. Dan salah satunya tuh di belakang ini. Yes, ramai samping sana itu. Kita milih background tempatnya ya, jadi biar teman-teman ngerti suasananya. Kok bersih banget sih? Ya ini tempatnya kayak gini nih, kita ngobrol nyantai gini kan. Bahkan berani podcast di sini. Iya, kita masuk aja ngobrol tipis-tipis. Ngobrol tipis-tipis. Nyantai aja gitu, gimana pun tempatnya. Nah, 1,5 tahun tuh nggak lama loh bos. Aku juga kaget ya, maksudnya dari segi saya juga kan entrepreneur ya, bisnis juga. Itu juga nggak sebentar loh ngerintisnya kalau saya pribadi kan, karena emang apa bisa dibilang apa ya, hoki banget ini nama atau apa yang membuat ini kayak tiga cabang itu nggak modal dikit loh kasarnya. Iya betul ya, kalau bisa dibilang sih memang namanya bikin hoki dan orang-orangnya yang ikutan kerja itu apa ya? Kerja kok ketoknya nggak enak. Partner sih. Partner ya gitu ya. Kalau saya sih partner kita jualan itu ya mereka juga bawa hoki gitu loh. Sebenarnya itu. Setuju. Sebenarnya itu. Nama hoki pun kalau partner kita nggak bawa hoki, ya sama aja. Setuju. Kalau itu saya setuju. Jadi bisa dibilang sebenarnya tidak ada perbandingan berarti ya, tidak ada perbedaan sama sekali kan. Dan kalau boleh cerita ini ya, pentol Sultan itu tak kasih nama Sultan itu karena pas waktu itu kan lagi ngetrennya orang bilang Sultan ya. Sultan ada Sultan Andara, Sultan mana lagi itu. Iya, yang lagi pada pamer-pamer itu. Nah, tapi kok Sultan kok ketoknya kok tak tambahi O aja yang belum ada. Sultan. Nah, Sultan itu dari kata soul, jiwa. Jadi kalau kita berbisnis itu harus pakai jiwa juga. Oke. Harus kita jiwai benar-benar. Oke. Nah,
Tannya apa tannya? Ternyata cuman anu ya, tapi namanya tuh ya bikin hoki sebenarnya sih. Bener, oke. Tannya nggak ada tapi nggak ada artinya ya. Tanya ya menjiwa itu tadi. Oke. Ya, Berarti jiwa sultan ya. Ya kita harus punya jiwa sultan juga. Bisa. Ini baru ketemu ini. Iya, baru ketemu ya. Artinya baru ketemu Artinya ini. baru berarti. ketemu toh. Jadi kita harus menjiwai, dan kita sebagai bisnis atau kedepannya, visi saya ke depan itu sebenarnya bukan cuma untuk sekedar bisnis cari uang untuk memperkaya diri, enggak sih sebenarnya. Terus apa? Ya kalau bisa dibilang itu, kalau di dalam agama saya ya, Allah itu udah bilang di dalam Al-Quran bahwa sebaik-baik manusia adalah mereka yang berguna buat orang lain. Oke, setuju. Nah, kalau jadi pengusaha kan semoga bisa berguna buat orang. Paling tidak kan kita berguna buat orang lain ya. Betul. Benar, kita gaji partner kita, Iya. Terus kita kita jadi pembeli untuk supplier kita. Oke. Supplier kita bisa hidup, bisa Oke. berputar lagi. Itu kan gara-gara kita. Dari satu bisnis pentol ini kita udah memutar roda bisnis itu ada beberapa macam item loh Mas. Dari tepungnya sendiri. Oh ya, tepung ya kan. Daging ayam, daging sapi. Nah, penjualnya kan Saus-sausannya. saus-sausannya, kacangnya, Oh, banyak plastik, ya? Plastik. cup. Banyak ya. Nah, itu jadi jangan sepelekan bisnis kecil kayak gini. Nggak bisa Nah, kecil juga bisnis sih. UKM itu justru yang memutar roda perekonomian bangsa Indonesia ini sebenarnya. Betul. Setuju. Paling gede sih emang sekarang UKM-nya sih. Dari itu. Jadi kita punya kemanfaatan di situ. Aku pengen. Kalau kita jadi karyawan kan paling kita Stuck di kita doang gitu stuck ya. di kita doang. Iya, nggak bisa. Ya paling Dapat cuma gaji buat udah aja buat kan. keluarga gitu. Ini bener sih. Jadi setuju sih saya sama statement itu sih. Jadi nggak cuman untuk diri sendiri tapi juga buat orang lain juga kan. Betul. Ya, jadi rezekinya tetap putar terus, tetap ngalir terus gitu. Setuju sih saya. Terus dari beberapa kita bahas pentolnya ini ya. Dari beberapa jenis pentol nih ya. Yang pasti kan ada yang terfavorit nih kan. Kalau saya pribadi kan, setiap saya makan di sini itu yang menjadi favorit saya, pentol saya itu pentol keju itu. Ya. Dari segi rasa tuh oke banget tuh loh. Ngeblend ya. Nah, menurutnya Bang Dani, pasti punya pentol favorit juga kan? Maksudnya yang jadi andalan menu di pentol Sultan itu apa? Kalau aku sendiri ya, yang paling favorit itu, kalau aku paling suka pentol urat. Pentol urat? Nah, kalau aku itu favorit rasanya dan favorit bikinnya. Maksudnya favorit bikinnya? Jadi proses bikinnya itu, semua kan aku yang bikin nih. Iya. Tanganku sendiri nih yang bikin nih. Oke. Untuk Menjiwai produksinya. banget ya. Untuk produksinya ini tanganku sendiri yang bikin. Nah, itu ada yang saya bikin pakai mesin. Oke. Dan ada yang juga yang saya pakai tangan manual, benar-benar pakai tangan. Bener-bener manual pakai tangan? Yes. Nah, kalau yang paling bikin aku nggak mood bikin, Apa tuh? yaitu keju. Kenapa tuh? Kenapa kamu? Sumpah belibet banget bikin keju itu. Itu manual apa pakai mesin? Manual, Itu men. manual? Yes. Pantesan itu Manual. menjiwai banget loh, makanya aku suka tuh. Nggak Ini tahu kenapa itu. boyoke itu, aduh, masya Allah. Bikin itu ya, sekali bikin tuh pasti ribuan. Sekali bikin tuh ribuan. Aku sekali bikin ya sekarang itu ya, alhamdulillah sekarang itu bisa sampai 10-12 paket. 10 sampai 12 paket, maksudnya 12 paket. 12 paket itu apa itu? Satu packnya tuh. Nah, satu mix daging gitu loh. Udah campuran semua, jadi tinggal aku bikin. Itu udah sampai 12 sekarang. 12 12 itu kali umpamanya
7 kilo aja satu. 7 kilo tuh maksudnya gini, kan kalau orang kan enggak Kan banyak daging ngerti ya, Yang kan daging sama tepung kan. Ah, Ya, oh, nah itu- itu satu bungkusnya itu 7 kilo. Nah 7 kilo itu bisa dapat kali 12 itu berapa bayangin? itu 7 kilo tiap hari berarti Ya enggak tiap hari, aku bikinnya paling 2 hari. 2 hari sekali lah ya. Nah, tak 2 bikin hari langsung sekali 7 banyak. kilo itu. Nah, 7 kilo atau 7 kilo 7 kali 12, tadi. men, ya. Berarti 70 kiloan sekian. 80-an kilo ya. Itu tak bikin tanganku sendiri. Gile. Itu tapi untuk 3 outlet tadi atau untuk beberapa stok atau Ya, gimana? ya untuk stok di rumah. Stok juga, Nanti kan diambilin untuk 3 outlet. 3 outlet Sama tadi. yang di rumah berarti 4. 4 outlet. Dijual. Gila. Itu 2 hari sekali tuh 80 Dua, kilo. 2 hari sekali. Nah itu yang bikin agak enteng kan ada yang dibikin pakai mesin. Dibikin pakai mesin itu urat sama yang ori mas. Oh yang Nah kalau itu semua Waisa. berarti yang telur Tepar, juga Mas. manual. Telur manual kan nggak mungkin dimasukin ke mesin Iya sih, ya toh, rusak. nanti malah gabung ya. Yang keju Jadi kenapa telur sama keju. Keju itu pernah tak masukin pakai mesin. tadi? Campur berarti. Tapi nggak bisa keluar. Kejunya pada nempel Oh. di pinggir-pinggir itu. Jadi harus tetap pakai manual. Wah, kerja keras sekali. Kerja keras sekali. Itu demi kalian guys. Para pentol lover. Pentol lover namanya ya? Pentol lover. Pencinta pentol ya kan. Para sultan-sultan pencinta pentol. Loh, jangan salah teman-teman. Ini peminat pentol-pentol tuh gila-gilaan sih dari kalangan manapun gitu loh. Hebat itu di situ gitu loh. Dan kadang itu kalau saya nongkrong di sini ya bos ya, itu Mbak Anjani, namanya Mbak Anjani yang menjual ya. Itu ada orderan sampai puluhan loh. Itu Ya. dari satu instansi gitu loh. Satu instansi. Gila, Betul. sampai peminatnya sampai segitunya gitu. Nah, kasih sedikit motivasi dikit tuh. Ini sepi dikit dong. Iya, iya. Kira-kira nih sehari satu outletnya aja nih dari yang ada di peleburan ini. Itu omsetnya berapa sehari? Kasar aja. nggak usah Ya bersih. sehari kalau yang di sini itu ya memang yang paling ramai di sini Di ya. sini ya, Ini karena jujur dia kan ya. awal ya. Nah, itu ya sekitar 2-an lah. 2 jutaan. Sekitar Sehari 2 jutaan teman-teman. sekitar 2 jutaan. Gimana nggak keluarin kerjaan lama gitu. Perjuangannya susah Nah, guys ya. itu orang lain nggak tahu. Butuh mental yang kuat. Betul. Kalau mentalnya kerupuk baru gagal sedikit Ya, nyerah ya. jangan berani-berani. Kasihan duitnya ya Kasihan kan. duitnya. mending duitnya dipakai buat jajan pentol aja. Nggak jadi Betul, pengusaha betul. tapi jadi Ya, jajan pentol dia. Jajan pentol ya, betul. Nah, itu teman-teman. Jadi sih bisa dibilang nggak singkat gitu ya. 5 tahun tuh maksudnya dari Iya. 5 tahun itu akhirnya nemu resep dan hasilnya berhasil itu ya baru-baru ini setahun Iya, belakangan ini kan. baru-baru ini. Iya. Baru-baru ini. Dan ya itu semua kombinasi ya. Kombinasi. Kombinasi dan ketepatan waktu. Ternyata itu memang kalau belum waktunya kita untuk naik, Iya. itu diapa-apain ya belum juga sih. belum naik. Ya kalau boleh cerita ya. Iya, silakan. Ini Lanjut, itu silakan. yang outlet sini itu sebenarnya mau tak tutup. yang sini 3 bulan aku jualan di sini itu pas pandemi COVID itu lagi tinggi-tingginya 2020 atau 2021? 2021 Oh, berarti udah pertengahan tapi yang gelombang kedua itu. gelombang kedua yang makan banyak korban itu Iya, kan. iya. Nah itu aku buka itu sini pas sepi sama sekali yang jualan baru aku 3 orang gitu yang jualan Kan di emang nggak sini. boleh kemana-mana kan maksud peraturan itu. Iya. Masih yang Nah, tinggi-tingginya itu iya. kan. Terus. Nah itu 3 bulan di sini itu wah udah minus terus pokoknya. Ya aku bayarin sewa, bayarin karyawan, terus operasionalnya juga. Jadi meh tak tutup. Nah, 3 bulan di awal tadi. nah, Terus terus titik baliknya. itu mau tanggal 1 ya, mau tanggal 1 kan harus perpanjangan lagi. Oke, Nah. perpanjangan sewa. Nah, aku bilang sama istriku, ini kalau aku nggak dapat ganti hari ini juga, nanti kalau nggak dapat ganti orang, karena yang jaga ini kan kebetulan juga mau resign karena Oh, oke. ada ujian sekolahnya, Oh, masih SMA, Masih SMA. kebetulan masih SMA. Terus. Habis itu, udah ini kalau
malam ini aku nek dapat ganti, ya udah tak tutup besok. Sampai punya pemikiran itu. Sudah damai, Hopeless lah ya. hopeless sudah. Titik baliknya apa tuh? Titik, Penasaran. nah ini titik baliknya itu. Titik baliknya itu. Mbak Itu. Anjani. Oh itu. Dia datang di saat yang tepat. Itu Kan, partner ya. nah aku kan bilang tadi ya, karena saat yang tepat juga. Saat yang tepat juga ya. Teman-teman sorry ya. Nah, teman sorry ya. Ada datang Mbak Anjani yang ngelamar kerja. Nah, kebetulan pas itu jam 8-an dia datang ke rumah, langsung interview. Dan aku cocok, istriku juga cocok. Ya udah kita coba. Coba penjualan sehari naik. Ada progres ya? Ada progres terus, progresnya naik terus. Nah, terus udah settle segitu, wah bagus. Berani buka lagi akhirnya. Berarti, Satu buka sana, sini udah dapat nama ya. Sana tinggal enaknya juga toh. Iya. Dan anak enak juga nggak mesti. begitu capek Nggak buat begitu capek untuk naikin nama lagi ya. Perjuangannya. udah nggak dari nol kan. Nah, betul. Terus sana udah ngikutin. Terus buka yang Tembalang terus akhirnya. Berarti partner ini berpengaruh banget ya. Partner sangat berpengaruh sekali. Wow, Dan istimewa. kalau kita dapat partner Yang support, yang Yang sama-sama ikhlas. sama-sama tahu, yang ikhlas dan bekerja dengan sepenuh hati, itu kita akan enak juga. Dan ini kalau saya bilang ya, karyawan atau partner kita kerja itu sebenarnya nah menurut saya itu ya, bukan kita yang menghidupin mereka. Oke. Bukan kita yang menghidupin mereka, tapi sebaliknya mereka yang menghidupin saya dan keluarga. Karena tanpa mereka kita nggak bisa jualan, kita nggak bisa dapat pemasukan. Gitu. Sebenarnya gitu. Sih prinsip saya gitu. Pentingnya nyari partner kerja yang benar. Ya betul. Gila. Tapi Nah, itu juga Mas, apa dari itu apa? dari bukan kemampuan kepintaran saya untuk mencari karyawan, Ya. untuk menyeleksi karyawan apa enggak, saya nggak ada basic sama sekali untuk human resource, HRD atau apa, itu nggak ada basic sama sekali, cuma main insting saja. Benar-benar soul ya, Yes, jiwanya yang main, ya. ya. Aku ketemu sama orang itu klik, ya udah Jodoh. coba jodoh, dan ternyata jalan sampai sekarang, alhamdulillah. Dan aku juga percaya 100% sama mereka. Udah gitu. Semuanya ya. Semuanya tak lepas, udah terserah. Karena tadi Nanti ya, kalau kalian curang, nanti yang Itu saya urusan ngerti sendiri. Gusti Allah. Iya, itu Nah, urusan aku gitu sendiri, aja, kan. los-losan. Yes. Nah, dari jiwa sama-sama ikhlas lah ya. yes. Jalanin Soul. soulnya tadi. Wow, ini dari segi nama udah Ya, harus menjauhi. sudah oke, terus ditambah lagi partner bisnis yang oke Yes. juga ya kan. Wow. Penting banget sih nyari teman bisnis yang support gitu. Dan tadi ya sedikit tadi dengar soal ada yang support system dari istri itu Ya. keren banget sih. Ini ya, Iya. istriku itu yang the best. The best. Menemani saya dari saya di bawah, bahkan sampai dari minus ya toh, sampai sekarang tanpa ada banyak keluhan. Yang mengeluh pastilah ya, Iya. cuma dia tetap sabar, tetap mensupport saya dari belakang, Nggak nyerah buat support gitu. nggak nyerah buat support. Selalu ada ya. Nah, selalu ada. Itu sih. Selalu ada, bahkan di saat sudah down dan pengen menyerah, dia langsung push saya, jangan menyerah. Itu penting banget teman-teman. Iya, penting banget untuk dapat partner hidup yang bisa support kalian ya. Jangan kita merintis usaha kalau pasangan tidak support, bar. Zaman sekarang tuh jarang. Langka lah. Langka. Itu zaman sekarang langka. Langka. Dan beruntung banget orang-orang yang Ya, dapat betul. seperti itu gitu. Betul. Dan ini ceritanya inspiratif banget sih soal bisnis yang menurutku nggak gampang gitu. Merintisnya kurang lebih 5 tahun loh, punya jiwa entrepreneur, memberanikan diri buat memulai. Yeah. Ya kan? Dari tahun 2017 sampai sekarang bisa dibilang udah mulai settle gitu.
udah mulai buka Betul. di beberapa cabang juga ya kan. Hmm. Dan ini banyak banget yang merekomendasiin buat buka di area Semarang Barat, Bos. Kira-kira Yes. ada kepikiran? Betul. Sebenarnya itu Mas, sebenarnya yang mau franchise lagi, yang mau kemitraan lagi itu banyak banget. Banyak ya. Cuma saya tolakin semua. Kenapa? Ini banyak yang nggak tahu nih. Ya, Kenapa nih? ini karena ini Saya juga pengen franchise buat, sebenarnya. buat teman-teman yang pernah ngechat saya mau minta joinan kemitraan ataupun franchise itulah. Ya. Itu tak tolak itu bukan karena apa-apa, karena saya juga sayang sama kalian. Kenapa ya? Saya nggak mau teman-teman itu rugi. Maksudnya apa, istilahnya itu tidak mau saya itu cuma jual nama doang ya. Oke, Ya, paham, ya, paham. paham ya. Nah itu karena bisnis kemitraan itu ternyata nggak semudah, nggak sesimpel yang kita bayangkan. Betul. Itu bukan cuma jualan gerobak atau jualan nama. Ya. Betul. Ada apa, tanggung jawab tersendiri jawab. secara moral. Moral ya. Secara moral. Kalau sampai Ceritanya cabang-cabang berbeda. yang lain Heeh. nggak tumbuh. Kita yang Kasihan. kasihan. Karena itu juga sudah saya lalui di brand saya yang sebelumnya yaitu Ipentol Ipentol ya. tadi ya. Banyak yang ikut join tapi semua akhirnya tumbang sana sini. Dari pengalaman tadi Dari akhirnya pengalaman tadi memutuskan untuk franchise. tak usah franchise sudah. Gitu. Akan saya kelola sendiri. Betul. Dan buat teman-teman mungkin yang pengen menikmati pentol Sultan ini, kalau misalnya mau dibawa keluar kota ya beli yang franchise. Bisa sekali yang frozen ya. nah. Karena memang visiku juga nanti kedepannya itu pengen jadiin pentol Sultan ini oleh-oleh asli Semarang, oleh-oleh asli Semarang ya. Gila. Sementara ini udah ada Udah sih, kepikiran? udah Oke. banyak banget. Nah enak untuk frozen itu udah banyak banget yang orang dari Jakarta, Bandung, bahkan Surabaya yang pusatnya pentol itu mereka ya order sama saya. Ini Gitu. Jangan-jangan udah mulai kepikiran buat supply ke minimarket gitu nih. Kalau itu belum sih. Oh, belum. Kalau itu belum, soalnya itu uang kita mandek sebenarnya. Mandeknya lama. Kalau nggak ada Iya sih, bener uluran sih. dananya nggak kuat, Bener. wah. Bener sih, itu Pusing. kan ada hitung-hitungan Ya, cairnya kapan kan. Terminnya gitu. berapa bulan sekali cairnya. Gitu. Betul. Ya, setuju. Ya sementara jalanin yang ada Nah, dulu yang aja. ada dulu biar saya telah, gitu. Nanti baru ke depan itu Yes. gampang. Oke. Gak kerasa cukup lama nih kita ngobrolnya, Bos. Oh iya, Ini ya, bentar. gimana? Belum tahu sebenarnya Sultan itu kepanjangannya apa. Nah, itu kan dari Soul tadi, kata jiwa soul tadi. jiwa, kita Wah. harus menjiwai. Itu Ah. semangatnya di situ. Jadi Sultan itu kita harus sebagai pengusaha kita harus punya jiwa Sultan. Oke. Sultan itu jiwanya ya, S-nya itu semangat, Semangat. U-nya ulet, Dulu O-nya optimis, optimis. UL-nya Optimis. ulet, UL-nya ulet digabungin tadi ya. TA-nya tangguh, Tangguh. N-nya nekat. Nah, bener deh. Akhirnya nekat. Nah, kalau Iya, iya. kalau jadi pengusaha nggak nekat, Nggak bisa ya. nggak jadi. Mental lagi. Ya? Mental lagi. Gila. Gitu. Jadi nama Sultan Ya. tuh ada kepanjangannya ya. Ada filosofinya sendiri. Sangat termotivasi teman-teman. Betul. Oke, terima kasih banyak Yes. buat Bang Dani. Oke. Ini sangatlah menarik buat teman-teman yang pengen buka usaha, merintis usaha. Coba deh dengerin dulu nih kisah ini gitu. Jadi semua itu nggak langsung Nggak langsung mak bedun tuh ya. kecuali hoki ya. Ah. Langsung deh itu hoki lah ya. Pasti ada prosesnya. Ada stepnya. Step by step. Ada apa namanya? Tahap-tahapan. Tahap-tahapnya. Pasti ada ceritanya dan itu dari cerita-cerita itu yang bikin akhirnya punya semangat baru sih. Ya betul. Pengen sesuatu hal yang baru lagi. Nah, Nah, oke, terima kasih banyak buat Bang Dani. Oke. Kita nanti kapan-kapan ngobrol lagi soal Siap. konten. Jadi Bang Dani ini nggak cuman bisnis aja teman-teman. Ternyata beliau juga salah satu orang yang merintis di dunia apa namanya konten kreator. Konten kreator Ya, ya. nanti kita bahas. Kalau misalnya teman-teman pengen kita lanjut bahas ke apa namanya
ke soal konten kreator itu sama Bang Dani lagi, komen ya jangan lupa. Oke, sip. Sip, sampai ketemu di notice episode selanjutnya. Thank Bye-bye. you.